Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam, bukan YouTuber. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Hanya terima WA saja. Pada tahun 2018 saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-20, Selasa 25 Januari 2022, dengan materi Setelah Selamat Lalu Apa? Ini jilid ke-1. Ada 2 jilid. Jilid ke-1, jilid ke-2. Ini jilid ke-1. Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata maka berarti ayat 20 ini adalah lanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya, yaitu Matius 5:17, 18, 19, tentang keselamatan manusia oleh sebab hukumannya digantikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan karena dosa umat manusia diampuni, bukan, tetapi hukumannya digantikan oleh beliau. Selanjutnya, kata jika, saya ulangi, Matius 5:20, maka aku berkata kepadamu. Maka berarti kelanjutan dari 17, 18, 19. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata jika berarti sebuah peringatan, warning, adanya syarat setelah selamat dengan gratis, tanpa usaha apapun. Syarat hidup orang yang sudah dibenarkan, bukan orang berdosa lagi. Syarat setelah selamat, apa itu? Yaitu standar hidup yang sesuai bagi orang yang sudah diselamatkan oleh korban Tuhan Yesus di kayu salib. Jika tidak ditaati, maka berakibat tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sudah selamat, tapi ada syarat. Tidak bisa dibilang sekali selamat, tetap selamat apapun yang terjadi. Tidak bisa. Orang selamat harus hidup sesuai dengan kodratnya nih orang selamat. Orang tidak berdosa. Tidak bisa terus hidup dalam dosa tetap selamat. Tidak ada. Walaupun ada ayatnya, siapa yang datang kepadaku, aku tidak ada seorang dapat mengambilnya dari tanganku. Ya iya, itu kualitas keselamatan yang Tuhan berikan. Tidak bisa direbut oleh siapapun. Tetapi kalau si domba ini keluar ngeluyur sendiri, ya tidak selamat. Diterkam serigala. Ya salahmu sendiri. Nanti ada ayatnya. Saya tidak bicara menurut pendapat saya sendiri ya. Saya orang awam. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hidup berstandar hukum Taurat versi lama. Saya ulangi, Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ahli-ahli lebih benar
hidup keagamaan lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lebih benar bagaimana? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hidup berstandar hukum Taurat versi lama, yaitu 10 perintah Allah yang sangat terkenal itu, The Ten Commandments, yang terdapat di kitab Keluaran pasal 20, yaitu yang mengatur hubungan antar manusia. Tuhan Yesus memberitahu bahwa standar hidup orang yang sudah diselamatkan, bukan menjadi orang Kristen, sudah diselamatkan. Ada bukan terus, ya saya ikut Kristen, saya ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apa? Gak tahu. Nah, ini Tuhan Yesus memberitahu. Hukuman yang seharusnya saya jalani telah digantikan oleh Tuhan Yesus, yaitu selamat namanya. Karena tidak dihukum itu. Jangan bilang tidak tahu. Cuma sekali Yesus tetap Yesus. Baru mencela-mencela agama orang lain. Itu tidak benar. Kalau nggak ngerti bilang, nggak ngerti saya. Saya tanya, yang ngerti. Itu aja. Jadi Tuhan Yesus memberitahu bahwa standar hidup orang yang sudah diselamatkan adalah hukum Taurat versi baru. Kok ada versi lama, versi baru? Ya iya, kalau yang berlaku sekarang dianulir lalu diganti yang berbeda, ya kan lama baru nggak apa-apa deh. Baju saya yang lama saya buang karena sudah robek. Saya ganti dengan yang baru, jelas. Tidak salah saya pakai bilang hukum Taurat lama dan hukum Taurat baru. Versi lama dengan versi baru. Dan siapa yang bilang? Tuhan Yesus sendiri. Masa saya? Nggak main-main ini. Saya tulis dulu. Dan saya sudah sebutkan HP Japri saya kan, nomor saya. Kalau ada yang komplain, bisa call, bisa kirim WA. Salah ini Pak Bagio. Sampai sekarang ini sudah video ke-19, belum ada satu orang yang call. Kecuali waktu saya menyampaikan Yesus tidak mengampuni. Wah, protes banyak, itu banyak. Tapi malah salah yang lain tidak ada. Tidak ada keselamatan Pak Bagio. Kalau tidak ada pengampunan, ada? Saya bilang ada. Orang awam yang bilang ini, yang tanya ini, yang komplain ini orang teologian S2 Master. Saya BAA, bukan apa-apa. Tapi supporter saya dari langit loh. Supporter saya Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin itu suara Tuhan. Karena saya tidak pernah memikirkan apa yang dikatakan oleh beliau itu. Bagio ganti. Suara itu begitu keras. Saya berani. Ada keselamatan. Digantikan kan selamat. Tidak dihukum lah. Itu kan selamat. Bukan diampuni. Mengapa? Itu sudah saya terangkan itu di video ke-19. Kalau tidak salah. Ya. 19. Satu sebelum ini. Jadi Tuhan Yesus memberitahu bahwa standar hidup orang yang sudah diselamatkan adalah hukum Taurat versi baru. Contohnya, bagaimana? Ini Tuhan Yesus sendiri. Saya cuma menerjemahkan apa yang tertulis. Banyak orang menginjil, ayatnya nggak ada. Nggak disebutkan. Ini saya sebutkan. Contohnya di ayat sesudahnya 20, yaitu ayat 21. Nah, coba kita pelajari sama-sama. Jangan saya dimarah-marahi, kasihan. Saya sudah orang hamba saja. Saya cuma taat kepada bosku yang nyuruh. Dari langit loh. Hukum Taurat versi lama. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Jika orang marah dan maki-maki orang lain, tolol kau. Tidak masalah. Tidak melanggar hukum. Sebab belum membunuh. Hukumnya kan jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum.
Membunuh artinya menghilangkan nyawa orang, bukan nyawa tikus, nyawa orang. Itu membunuh. Itu hukum Taurat lama. Jadi maki-maki, tolol kau, orang Kristen bilang itu juga. Siapa contohnya? Saya Bagio. Tapi sekarang enggak. Tapi sekarang bagaimana kalau tertapik keprocot atau slip of the tongue bahasa Bugisnya? Bagaimana? Ya minta ampun sama orangnya. Minta ampun sama orangnya, kemudian kita datang. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dapat. Tuhan Yesus sampai sekarang berfungsi. Beliau bertugas sebagai imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saya bilang, Tuhan tadi maki orang, membunuh saya. Tapi saya sudah minta ampun. Saya menyatakan bersalah. Saya telah membunuh kau. Saya minta diampuni. Bukan minta digantikan, enggak. Minta diampuni. Nanti saya terangkan. Kalau Tuhan terhadap kita menggantikan hukuman kita. Tapi kalau orang dengan orang saling meniadakan hukum. Nanti saya unggah itu juga. Jadi hukum Taurat versi baru ayat 22. Barang siapa marah sudah sama dengan membunuh. Barang siapa maki-maki, masih mesti masuk neraka. Ayo, bagaimana ini? Seperti tadi, tolol kau. Gini aja nggak bisa. Membunuh. Just. Langsung. Tidak. Bapak salah. Saya telah membunuh kamu. Ini karyawan. Walaupun karyawan kita tidak berhak maki-maki. Itu sama dengan membunuh. Sudah masuk. Mesti masuk neraka. Jadi itu ayat 23 berdamai. Tapi saya tidak mau terangkan ke sana karena kita cuma mau bilang setelah selamat apa, lalu apa. Kalau setelah terpleset, siapakah yang tidak bersalah dengan lidahnya? Itu orang sempurna, tidak perlu Tuhan Yesus turun. Kalau orang bisa taubat sampai mati saya tidak lakukan lagi. Tidak perlu Tuhan Yesus turun dari sorga. Jadi manusia dipetenteng, disalib, menggantikan. Tidak perlu. Karena orang bisa bertobat. Tidak ada. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat? Karena tidak berdaya oleh daging. Lah itu. Walaupun orang ada yang manis-manis. Kalau politikus manis-manis. Tidak bisa seperti Bapak tulus terus apa yang di hati dikeluarkan. Tidak bisa. Tulus, manis, disimpan, disembunyikan. Tapi baru-baru ada yang saya salah, kepleset. Menista, bahkan menista Bapak Joko Widodo, pemerintahan, ditangkap. Nah, jadi hukum Taurat lama ditiadakan, diganti hukum Taurat baru. Sebab yang ini ada tertulis yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu. Kata tetapi menganulir yang lama. Jangan membunuh itu dianulir. Aku berkata kepadamu, ini satu pengumuman bahwa inilah hukum Taurat versi baru yang berlaku. Siapa marah harus dihukum. Siapa maki-maki harus dijebloskan ke dalam neraka menyala-nyala. Pendek saja ini, versinya versi pendek, tidak boleh panjang-panjang. Ayat 27, Matius 5:27, hukum Taurat versi lama, jangan berzina. Berzina artinya tidur dengan yang bukan pasangannya. Tidur artinya bersetubuh. Jadi jangan-jangan ada anak-anak kecil lalu mengartikan ini tidur biasa, bukan bersetubuh dengan bukan pasangannya. Itu berzina. Hukum Taurat lama, jangan berzina.
Seperti Yohanes 8 ayat 11 itu, perempuan kedapatan berbuat zina. Dia tidur. Hukum Taurat baru, tetapi aku berkata kepadamu, ayat 22, ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat perempuan, tentu laki-laki yang melihat itu, dan menginginkannya, menginginkan artinya ya ingin bersetubuh dengan perempuan itu keinginan daging. Dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Itu Taurat baru. Jadi tidak boleh. Kalau matamu menyesatkan kamu, mata kananmu menyesatkan kamu, cungkil, kocigi nampanupela, kata orang Makassar. Cungkil, couch. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau melihat perempuan itu, saya tidak melihat satu kanan kiri aja Tuhan, dua-dua. Saya lihat dua-dua. Artinya jangan lihat dua kali. Satu kali das, ingin buang. Itu sekarang ini kalau sudah diselamatkan, dek, bajunya kurang, buang. Jangan lihat dua kali. Ayat 31, hukum Taurat versi lama, kalau menceraikan istri harus memberi surat cerai. Hukum Taurat versi baru, jangan bercerai. Kecuali karena zina, persundalan. Sebenarnya dari dahulu kala Allah membenci perceraian. Tetapi karena didesak orang Yahudi, Nabi Musa mengizinkan bercerai, menceraikan istri dengan memberi surat cerai. Supaya perempuan ini bisa membawa surat ini untuk kawin lagi. Hukum Taurat baru, jangan bercerai. Siapa menceraikan istrinya, dia sudah membuat istrinya berbuat zina. Dan setiap laki-laki yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Artinya Tuhan tidak mau ada perceraian. Ayat 33, hukum Taurat versi lama, jangan bersumpah palsu. Hukum Taurat versi baru, jangan bersumpah. Kalau tadi bersumpah tapi tidak boleh palsu. Bersumpah sungguh. Tapi ini Tuhan Yesus larang orang bersumpah walaupun sungguh. Jangan bersumpah. Konteks bersumpah di dalam perselisihan antar manusia. Bukan sumpah jabatan di hadapan negara. Bukan. Ini pertengkaran ini. Sumpah aku tidak mencuri loh. Tidak boleh bilang itu. Tidak boleh. Ayat 37 yang mengatakannya. Jika ya, katakan ya. Ini konteksnya pertengkaran pribadi. Aku tidak berkata begitu loh. Ya. Ya di atas yang ya. Saya tidak bilang begitu. Cukup. Tidak boleh pakai sumpah demi langit. Keteng tanganku. Kandela. Kalau orang Makassar bilang. Tidak boleh. Demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa menghitamkan atau memutihkan selai rambutmu pun. Jadi ini pertengkaran sesama manusia. Terus pakai sumpah-sumpah, tidak boleh. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Saya tidak berkata begitu. Selesai. Kalau saudara tetap ngotot, silakan. Itu urusan saudara dengan Tuhan. 38, hukum Taurat versi lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya balas membalas setimpal, adil, fair. Duh, dipukul, gigiku copot satu. Giginya dia mesti copot satu juga. Hukum Taurat baru 39, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah ini, jangan melawan. Melawan tidak boleh. Apalagi membalas. Melawan dan membalas beda. Melawan itu software.
terjadi di dalam hard disk hati kita melawan. Kalau membalas sudah ngeprint, printernya itu komputernya sudah ngeprint, dor, racun atau gosip, itu membalas. Tuhan Yesus bilang, ini hukum Taurat baru, orang yang sudah diselamatkan jangan melawan, jangan terkenal, tampar kiri kasih kanan, tampar kanan kasih kiri. Ya, ada orang yang mempraktikkan secara letter luck, ya nggak tahu, tapi maksudnya itu ngalah saja, ngalah. Tidak membalas bukan berarti tidak melawan. Tidak membalas itu berarti mungkin dalam hati, enggak, melawan itu dalam hati, itu yang dikoreksi oleh Tuhan. Jangan melawan, jangan. Kalau tidak membalas, mungkin ada macam-macam, mungkin dia kalah besar badannya, itu besar, atau dia sendiri orang berkedudukan, dia tidak mau membalas dengan terang-terangan, tidak mau membalas dengan terang-terangan, tapi sembunyi-sembunyi. Padahal ayatnya bilang jangan melawan di segala bidang, jangan melawan, atau takut polisi, ditangkap polisi. Kalau saya melawan, saya membalas dia terus. Membalas berarti saya ditangkap polisi nanti. Itu membalas. Yang diminta, yang ditentukan oleh Tuhan itu syaratnya adalah jangan melawan. Itu softwarenya itu loh. Itu dalam hati, karena kita sudah selamat. Nah, kalau mau melawan, lihat salibnya Tuhan. Terpaku di salib, terpaku di salib. Lihat itu aja. Bayangkan. Sudah genang. Nggak jadi. Kalau saya ya, saya remedinya itu, pengobatannya adalah itu. Kalau mau melawan, lihat salibnya Tuhan. Siapa yang ngajari? Gembalaku dulu. 37 tahun saya digembalakan suatu gereja di Makassar. Gembalaku. Lihat korban Kristus, lihat. Pandang korban Kristus, pandang korban Kristus, rontok itu. Ya, mau saya menurut. Saya mau versi singkat ini. Banyak orang yang komplain karena terlalu panjang Pak Bagio. Tapi berarti kesaksian-kesaksian saya pendek ini sangat berarti. Kapan mau disaksikan kalau bukan sekarang? Ada orang mau berutang, ini mata kewajiban. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan, jangan menolak orang yang mau berutang, jangan menolak orang yang minta kepadamu. Minta untuk apa? Lihat-lihat, terutama ini untuk hidup. Kalau mau berutang, ini berutang konteksnya adalah utang untuk makan, hal-hal yang mendesak. Jangan kasih utang, kasih saja. Nih, gua kasih. Itu hukum baru. Itu yang standar orang yang sudah selamat. Udah, nggak apa-apa. Pakai saja. Nggak boleh, apalagi tabai bunga ya. 1 bulan ya, sekian ya. Nggak boleh. Ini yang disebut makan riba ini untuk makan. Tapi kalau dagang, ya mesti makan riba. Jadi untungnya sekian ya, diskonnya sekian. Ya mesti, nah kalau bukan begitu ya bukan dagang. Ini yang dimaksud untuk makan. Ada orang mau berutang untuk biaya hidup, beri saja. Tidak usah minta kembali. Kalau orang mau utang dan kita ragu memberi, tanya Roh Kudus lebih dulu. Roh Kudus, saya mohon petunjuk di kau. Jika ada rasa damai, srek kata orang Jawa, berilah. Kalau enggak srek, enggak. Bagaimana ngomongnya? Saya tidak tergerak memberi pinjaman kepada Anda. Saya tidak tergerak memberi pinjaman kepada Anda. Selesai, hak kita. Nah, kalau kita rasa Roh Kudus kasih tahu, nanti uangmu ditilep. Dia tidak dalam kekurangan. Tapi kalau orang sudah tidak makan, terus kita terus biarkan pura-pura tidak lihat. Nah, ya, masuk neraka kita. Kan dibilang gitu.
Maka jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk ke mana? Kan cuma 2 tempatnya, kerajaan surga dan neraka. Loh, sudah selamat masuk neraka? Iya. Tidak sekali selamat, tetap selamat. Memang keselamatan itu kekal. Kualitas keselamatan itu kekal. Jadi sampai sekarang orang bilang, saya mau selamat ya. Saya mau digantikan selamat. Tapi bukan berarti kekal terus kita bisa, sudah selamat terus kita bisa bikin sembarangan. Berbuat dosa lagi. Ya itu namanya orang nggak selamat. TCA. Tidak cukup ajar alias KA. Ya, terjemahkan sendiri. Ada orang meminta sesuatu untuk hidup, jangan menolak memberi. Kasih. 43. Hukum Taurat versi lama. Kasihlah sesamamu manusia. Bencilah musuhmu. Saya cari di Imamat, tidak ada bencilah. Kasihlah sesamamu manusia. 44. Hukum Taurat versi baru. Kasihilah musuhmu. Musuh dalam konteks pertengkaran pribadi. Bukan musuh negara. Lalu saya tentara. Wah, negara diserang musuh. Wah, kasihlah musuhmu. Bukan itu. Itu lolot namanya. Salah, gagal paham. Istilah yang paling gagal paham. Dulu saya mikirin, saya tanya, musuh gimana ya? Ya musuh didor. Teroris didor. Bukan, kasihlah musuhmu. Nah, ini musuh negara nih, teroris. Kita mengasihi. Ya salah, bukan gitu. Ya sebagaimana instruksinya lah. Bukan langsung didor. Itu versi saya. Sorry. Dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau ada orang menganiaya, berdoa. Pak Kace. Nah, saya kasih contoh Pak Kace. Kasih makan kotoran mulutnya. Hop, paksa. Pukul kiri kanan. Sampai tulang rusuk patah katanya. Ya ini. Pak Kace harus melakukan ini. Berdoalah bagi orang. Siapa namanya? Bonaparte. Bagi orang yang menganiaya kamu, sama 3 orang yang di situ, nggak tahu lah saya bagaimana itu. Berdoa, saya yakin 4 orang ini menjadi murtadin juga. Tuhan Yesus hidup. Lakukan ini Pak Kace. Berdoa. Kalau ini video saya sampai didengar oleh Pak Kace atau Pak Saifuddin Ibrahim atau Pak Kamarudin Simanjuntak. Berdoa. Pak Kamarudin Simanjuntak begini, membela dengan memohon pertolongan hikmat dari Tuhan. Ya hikmatnya ini, kasihlah musuhmu. Musuhnya itu ya ini. Ya diadili dengan tidak adil, ya ini musuh. Terima kasih, ya halo. Pak itu, Pak polisi, Pak ya halo saja. Mengasihi. Dari dalam hati. Saya bilang, Tuhan, kalau orang itu kasih cilaka orang itu, baru saya bisa menunjukkan kasih. Kalau dia tidak cilaka, kita tidak bisa menunjukkan kasih, Tuhan. Seperti itu orang Yahudi yang jatuh dan orang Samaria jatuh, sudah dirampok, lalu dikebukin, lalu lewat imam aco, lewat orang Lewi aco juga, tapi orang Samaria yang suku bangsa lain itu menolong, menunjukkan kasih. Ya, kalau orang susah baru kita bisa menunjukkan kasih, tapi kalau orang berjaya nggak bisa, Tuhan. Bisa. Kasih itu dari dalam tidak ada. Kasih itu taat kepada beliau yang menyuruh, itu saja. Kalau saya suruh mengasihimu sudah bisa. Cuma kalau melihat salibnya beliau, saya mau mengasihi. Karena perintah. Karena beliau menyerahkan nyawa bagi kita. Berdoalah
Memberi tidak usah menimbang apakah ini orang benar atau tidak benar. Ini orang jahat atau orang baik. Kita timbang-timbang, tidak usah. Sama seperti Allah, tidak nimbang. Tidak mempertimbangkan ini kalau orang baik ku kasih sinar matahari. Orang jahat gelap saja, tidak ku kasih. Tidak. Kalau begitu, wah belang-belang. Dunia ini belang-belang. Kita bisa lihat, wah ini terang. Wah ini orang baik. Orang benar ini. Yang gelap, wah ini orang jahat. Saya yakin gelap semua. Tidak ada. Karena tidak ada orang benar di muka Allah. Tidak ada, gelap semua dunia. Ini perumpamaan kalau kita memberi itu tidak usah menimbang-nimbang. Kalau ini harus dengan kasih saja. Ini dia butuh, kasih saja. Nah, ini katanya mukanya Pak Bagio kejem. Ya terserah lah. Tapi gampang duitnya bagaimana keluar. Saya nggak sampai hati kalau orang susah. Pokoknya setelah selamat, kita dituntut hidup di dalam kasih Tuhan. Kasih. Bukan hukum Taurat, yang berlaku kasih. Pikiran, perasaannya Tuhan Yesus. Maunya bagaimana? Itu saja. Apakah kita maunya bentak-bentak istri kalau ngomong? Tidak, maunya Tuhan kita mengasihi. Kasih itu lemah lembut. 48, ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi targetnya kita sempurna sama seperti Allah. Kalau gagal, balik lagi, ulang lagi, terus sampai akhir kita. Sampai sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.